Merasakan kekuatan dahsyat yang menyelimuti malam, wajahnya tiba-tiba berubah, lalu seluruh tubuh dipenuhi kekuatan suci yang meledak tanpa ampun. Kekuatan suci itu melilit Ye Chen, lalu aliran kekuatan suci mengembun di tinjunya. Saat serangan Xiaozi menerjang, ia membombardir malam dengan tinjunya. Pukulan ini mengguncang bumi, dan gelombang udara yang kuat menyapu, sangat mengerikan. Tubuh malam itu terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Darah mengalir dari tinjunya dan terus bergetar. Tubuh Xiaozi juga terpental mundur, setelah jungkir balik di udara, ia jatuh ke tanah dan berhenti setelah beberapa langkah. Malam itu pucat pasi, dan ia tak berdaya melawan. Xiaozi menarik napas dalam-dalam, dan setelah menerima kekuatan sihirnya, ia berkata, kakak Jiang Ye memang layak menjadi keturunan keluarga Jenderal Dewa. Sungguh mengerikan meningkatkan kekuatan tempur. Apakah kau belajar menyanjung di usia muda? Jalan napas Xiaozi pun tak akan baik. Xiaozi berkata sambil tersenyum, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah dia lebih kuat, atau kau belum berlatih dengan baik akhir-akhir ini? Tanya Lin Luo dengan wajah datar. Xiaozi menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Lin Luo berkata, Xiao Tian, pergilah. Xiao Tian keluar, Ye Chen menatap Xiao Tian dengan tenang, dan Xiao Tian berkata, saudara Ye Chen, aku tidak akan pernah membiarkanmu bertahan begitu lama hari ini. Tergantung pada kemampuanmu. Ye Chen melancarkan jurus bertarung. Kekuatan suci seluruh tubuh Xiao Tian meletus, sejak awal ingin mengalahkan Ye Chen dengan kekuatan absolut, tidak memberi Ye Chen kesempatan apapun. Ye Chen juga memadatkan kekuatan sucinya untuk pertama kalinya. Kekuatan jiwanya meluas. Ketika Xiao Tian mendekatinya, ia menghindar dalam sekejap, lalu melawan balik Xiao Tian. King Kong menghancurkan telapak langit. Ye Chen menggunakan sihir dalam serangan pertamanya. Xiao Tian dan Ye Chen saling bertabrakan, dan Vajra menghancurkan telapak langit Ye Chen sangat keras. Xiao Tian tidak menyangka Ye Chen akan melakukan ini, tetapi karena ceroboh, ia ditarik kembali oleh Ye Chen. Xiao Tian terlonjak, wajahnya berubah, lalu bergegas menghampiri Ye Chen lagi. Ia tidak terlalu peduli, kekuatan sihir di tinjunya telah mengembun menjadi matahari yang menyilaukan. Tinju matahari yang panas, Xiao Tian meraung, dan tinjunya semakin menyilaukan. Sama menyilaukan dan panasnya seperti matahari, yang membuat orang merasakan tekanan yang luar biasa. Segel tertinggi, Ye Chen meraung, semua kekuatan suci terkumpul, dan formula tertinggi diaktifkan, dan segel tertinggi pun terbentuk. Dengan berkah kekuatan suci, segel tertinggi langsung menyelimuti seluruh tubuh Ye Chen, yang membuat Ye Chen semakin sakral dan memancarkan momentum yang tak terkalahkan. Boom! Kedua kekuatan itu meletus bersamaan. India yang agung begitu mendominasi dan perkasa, dan berbenturan sengit dengan Sun Senkuan yang berapi-api. Sun Senkuan begitu cemerlang dan meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Ye Chen dan Xiao Tian sama-sama mundur, dan tak satu pun diuntungkan. Namun, konsumsi daya Ye Chen terlalu besar, dan wajahnya memucat. Satu persatu, ia menjalankan formula tertinggi, menyerap kekuatan suci dengan cepat. Kekuatan suci Xiao Tian 100 kali lipat dari Ye Chen. Baru saja, ia hanya menghabiskan setengah dari kekuatan sucinya, jadi kekuatan suci di tubuhnya masih cukup untuk ia sia-siakan. Little Day, kau benar-benar mengecewakanku, hari demi hari, kata Lin Luo dingin dari samping. Wajah Xiao Tian sedikit muram, lalu ia menerjang Ye Chen, mengayunkan tinjunya dan berteriak, matahari itu berdarah. Xiao Tian mengepalkan tinjunya, dan semburan darah menyembur keluar. Tinjunya bagaikan matahari. Dengan berkah darahnya, dua lingkaran matahari yang terik itu bahkan berwarna merah tua. Ini adalah kekuatan yang agung, rasa kehancuran dan kehancuran, tampaknya pukulan ini, dapat mewarnai langit menjadi merah. Kekuatan batin Ye Chen hanya pulih sedikit. Sekarang hari kecil itu datang lagi. Ye Chen hanya bisa mundur dan berjuang untuk waktu untuk memulihkan kekuatan ilahinya untuk dirinya sendiri. Hari kecil yang terus mendekat, kecepatannya semakin cepat, Ye Chen ingin menghindarinya tidak mungkin. Pada saat ini, Ye Chen memadatkan kekuatan ilahi, dan pusaran air kecil yang terbentuk dengan menjalankan formula tertinggi berputar di tinjunya. Ye Chen tidak menyerap kekuatan ini ke dalam tubuhnya, tetapi memadatkannya di tinjunya dan meniupnya. Bang! Tinju Xiao Tian dan tinju Ye Chen saling bertabrakan, dan tubuh Ye Chen meluncur mundur dan dengan cepat. Setelah 100 zang, dia berdiri teguh. Tetapi hari kecil itu juga terbang mundur puluhan zang dan jatuh ke tanah, kekuatan seluruh tubuhnya berguling, wajahnya menunjukkan warna yang menakutkan. Efektivitas tempur Ye Chen tampaknya lebih kuat daripada 3 hari yang lalu. Ia mampu berhadapan langsung dengannya tanpa sepenuhnya ditekan. 3 hari yang lalu, Ye Chen awalnya hanya bisa menghindar secara pasif, tetapi sekarang ia sepenuhnya mampu bertarung langsung. Sekarang, kekuatan Ye Chen di tubuhnya benar-benar terkuras. Bahkan jika ia menjalankan formula tertinggi, mustahil untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, memakan kekuatan sihir saja tidak cukup. Lin Luo tidak puas dengan Xiao Tiandao, apa yang terjadi? Bukankah kau mengalahkannya dengan guntur? Tidak diragukan lagi, jika 4 besar dikalahkan, mereka benar-benar kuat. Itu semua alasan. Lin Luo bergumam, ketika kau melatih mereka, kamu juga sedang mengasah dirimu.
Aku tidak puas dengan penampilanmu 2 kali ini. Aku bilang, Lin Luo, kenapa kau begitu keras pada mereka? Mereka sudah sangat kuat, apalagi yang kau inginkan. Malam itu akan merasa tidak puas. Lin Luo berkata, kalau ini di medan perang sungguhan, sedikit saja kelalaian, mungkin akan ada serangan mendadak. Kalau kita tidak memaksa mereka sekarang, kita akan mati di medan perang. Bisakah kau menjamin kau tidak akan lalai dalam pertempuran? Malam itu bergumam, tidak, Lin Luo sangat yakin. Ini terlalu besar untukmu. Malam itu benar-benar lelucon. Kakak Jiang Ye dan kakak Lin Luo dikenal sebagai jenderal pertama di desa Samsara. Dia telah mengalami banyak pertempuran sejak muda dan telah mempertahankan rekor yang sulit dilampaui, kata Xiao Tian. Saat berbicara, matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Itu tidak berarti dia tidak pernah lalai. Malam itu tidak setuju dengan jalan napasnya. Kakak Lin Luo belum pernah kalah dari lawan yang hanya 1 tingkat lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia bertemu orang kuat di puncak tingkat ke-9, dia bisa menghadapinya dengan tenang, kata Xiao Xi. Ada apa dengan kalian berdua? Lin Luo menyerangmu, tapi kau membantunya bicara. Apa kau ingin marah padaku? Aku membantumu, kata Will Ye dengan nada tidak puas. Xiao Xi berkata, kakak Lin Luo, ini demi kebaikan kita. Kita tidak akan marah atau mengeluh. Anak-anak ini diracuni. Sudah berakhir. Ye Zi menggelengkan kepalanya. Menurut aturan lama, berlatihlah lagi setelah 3 hari. Lin Luo selesai berbicara dan berbalik. Ye Chen duduk berlutut dan mulai menyerap kekuatan sihir. Will Ye berkata, kali ini aku tidak malu. Tidak, aku hanya kalah begitu cepat. Kata Ye Chen, lain kali, tidak akan secepat ini. Aku merasa di bawah tekanan seperti ini, kekuatanku meningkat lebih cepat. Petik 2, tidak ada tekanan, tidak ada motivasi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Bagus sekali, Will berkata sambil tersenyum, bukan hanya tekanan yang memberiku dorongan, gadis bergaun neon itu juga memberiku dorongan. Kurasa kau akan jatuh cinta. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Setelah kekuatan suci Ye Chen pulih, ia kembali ke kamarnya sendiri, lalu menyentuh dagunya untuk berpikir. 2 kali ini aku belum sepenuhnya terkuras, dan potensiku tidak bisa dieksploitasi. Lain kali, aku harus berjuang sampai-sampai berjalan adalah kemewahan. Ye Chen menetapkan jalan kebangkitan. Setelah kembali ke rumah, ia mulai berlatih. Ye Chen meninggalkan ruangan dan mendatangi Master 5 Elemen. Sambil mempelajari jalan arai, Master Wuxing bertanya, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Rasanya seperti terpukul, kata Ye Chen sambil tersenyum. Master Wuxing berkata, itu normal. Boneka-boneka kecil itu tidak bertarung di usia mereka, tetapi mereka sangat kuat. Selama kau bisa bertahan dalam beberapa gerakan, itu sangat bagus. Ye Chen mengangguk dan berkata, hanya dengan kekuatan orang-orang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, kita dapat terus melampaui. Master Wuxing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, apa pendapatmu tentang formasi ini? Ye Chen melihat template formasi yang digambar oleh Master Wuxing, mempelajarinya dengan saksama, dan berkata, Master, formasi apa ini? Apakah begitu rumit dan mendalam? Ini adalah formasi yang aku pelajari dari beberapa prinsip 8 diagram Tai Chi. Serangan utama formasi ini sangat mendominasi. Begitu masuk ke dalam formasi itu akan dihancurkan tanpa ampun. Master Wuxing sangat percaya diri. Ini agak mirip dengan 8 diagram Tai Chi. Ye Chen mengamati dengan saksama dan berkata, Master Wuxing berkata, ini hanyalah template untuk tahap awal. Ini belum benar-benar menjadi formasi. Perlu lebih banyak upaya dalam detail dan rune. Susunan yang dikembangkan oleh guru pastilah luar biasa dan kuat, kata Ye Chen tegas. Tidak ada yang mutlak, apapun yang kau lakukan, kau harus memiliki sikap yang tegas, dan kau tidak akan pernah puas dengan itu. Terutama dalam aspek susunan, jika ada sedikit kesalahan, kau mungkin terjebak. Guru 5 elemen berkata dengan sangat serius. Ye Chen mengangguk dan berkata, aku mengerti. Bagaimana susunan 5 elemenmu disalin? Tanya Guru Wuxing. Ye Chen berkata, kami telah mampu menggambarkan prototipe matriksnya, tetapi masih ada beberapa detail yang perlu dipelajari. Tunjukkan padaku susunan langit airnya, kata Guru Wuxing. Ye Chen segera mulai menggambarkan susunan itu di atas lempengan batu, menggambarkannya dengan sangat serius dan teliti. Dalam waktu singkat, Ye Chen menggambarkan susunan Shuai Tianzhen. Setelah melihatnya, Sang Master 5 Elemen berkata, bentuknya persis seperti itu, tetapi tidak ada Tuhan. Rune dan detail kunci di dalamnya masih sangat kasar, dan kita perlu mempelajarinya. Itu Master. Ye Chen mengangguk dengan serius. Master 5 Elemen berkata, senang sekali bisa menyalin formasi 5 elemen hingga tingkat ini dalam waktu singkat. Master, jangan puji aku. Aku akan bangga. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Master Wuxing berkata, kalau kau bangga, kau akan mengecewakanku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana kau bisa mengecewakan Master? Lebih baik kau pergi berlatih. Setelah 3 hari, kau harus dikalahkan. Kata Master Wuxing. Ye Chen berkata, setelah 3 hari, aku tidak akan dikalahkan. Apa kau masih punya cara untuk menang? Master Wuxing menatap Ye Chen dengan heran. Master, apa kau tidak percaya pada murid-muridku? Ye Chen tersenyum percaya diri.
Master Wuxing menatap Ye Chen dengan serius dan berkata, kau yakin? Tentu saja, kata Ye Chen sambil tersenyum. Master Wuxing berkata dengan sungguh-sungguh, ini untuk mengasah efektivitas tempurmu. Bisakah kau bersikap oportunis? Jika kita menghadapi pertempuran nyata di masa depan, oportunisme pasti akan runtuh. Master, jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas diriku sendiri, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Melihat kepercayaan diri dan ekspresi serius Ye Chen, Master Wuxing berkata, kalau begitu, kau bisa berlatih, dan aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah berpamitan dengan Master Wuxing, Ye Chen datang ke tempat ia berlatih di gunung belakang. Ia duduk bersila di atas batu, menjalankan formula tertinggi. Meskipun kalah dalam 2 pertempuran, Ye Chen memperoleh banyak keuntungan dalam pertempuran tersebut. Dan karena formula tertingginya telah meningkat pesat, dalam pertempuran ketiga, Ye Chen memiliki keyakinan besar untuk mengalahkan Xiao Tian. Ye Chen duduk di atas batu selama 3 hari. Dalam 3 hari, ia hanya melakukan satu hal, yaitu berlatih formula tertinggi. Kegagalannya sebelumnya dalam pertempuran adalah karena kurangnya kekuatannya. Dibandingkan dengan Xiao Tian, kekuatan sucinya tidak terlalu bagus, jadi ketika kekuatan sucinya habis, itu berarti ia gagal. Oleh karena itu, Ye Chen harus memperkuat formula tertinggi untuk mempercepat pemulihan kekuatan suci. Dengan cara ini, ketika kekuatan sucinya habis, waktunya bisa habis. 3 hari kemudian, pertempuran ketiga dimulai. Kali ini Ye Chen Xian yang bertarung lebih dulu. Ye Chen dan Xiao Tian berdiri berhadapan. Lin Luo berdiri di satu sisi dan berkata dengan lembut, Xiao Tian, kali ini kau tidak boleh mengecewakanku. Jangan khawatir, saudara Lin Luo. Aku akan mengalahkan saudara Ye Chen sesegera mungkin, kata Xiao Tian dengan percaya diri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Xiao Tian, setelah pertempuran ini, kau bisa beristirahat dengan baik. Saudara Ye Chen, terakhir kali ini kecelakaan, kali ini aku tidak akan pernah membiarkanmu lebih dari 3 jurus di tanganku. Xiao Tian sangat marah kali ini. Ye Chen berkata, ayo. Mata Ye Chen penuh semangat juang, dan kekuatan sucinya meledak dengan cepat. Setelah kekuatan jiwanya terungkap, waspadalah terhadap serangan cepat Xiao Tian yang mengandalkan kecepatan. Tubuh Xiao Tian melesat, dan dengan cepat menyerbu Ye Chen, lalu kekuatan sihir di tinjunya berkumpul seperti 2 putaran matahari yang terik. Tinju matahari yang panas, Xiao Tian meraung dan tinjunya membombardir. Itu sama menyilaukannya dengan matahari. Ye Chen tidak merasa gugup kali ini, karena dia telah melakukan persiapan. Apapun cara yang digunakan malaikat kecil itu, dia dapat menghadapinya dengan tenang. Tubuh Ye Chen langsung terbagi menjadi 3 Ye Chen muncul bersamaan, dan kemudian semuanya meraung bersamaan, King Kong menghancurkan telapak tangan langit. Ketiga sosok itu, masing-masing memiliki kekuatan yang sama dahsyatnya, setara dengan 3 kali lipat kekuatan untuk membunuh menuju Xiao Tian. Xiao Tian tidak menyangka Ye Chen memiliki cara seperti itu, yang tidak pernah digunakan Ye Chen dalam 2 pertempuran sebelumnya. Xiao Tian dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kedua sosok ini hanyalah tubuh yang terpisah, tidak ada perbedaan antara mereka dan tubuh aslinya. Tinju matahari panas Xiao Tian bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Secara alami, tubuh Ye Chen yang terbelah tidak mampu menahan serangan tinju matahari panas, dan langsung terpental. 2 telapak tangan Vajra Langit patah milik Ye Chen yang tersisa terbunuh, dan reaksi Xiao Tian sangat cepat, dan segera melepaskan kekuatan suci yang kuat untuk melawan. Kekuatan suci menyelimuti langit, membentuk pertahanan yang kuat. 2 telapak tangan Vajra Langit patah milik Ye Chen ditepukkan ke tubuh Xiao Tian. Kekuatan suci Xiao Tian bergetar, tetapi pertahanannya tidak hancur. Xiao Tian meraung, kekuatan sihir tiba-tiba meledak, dan Ye Chen benar-benar mundur. Tubuh ketiga Ye Chen bergetar bersamaan, diikuti oleh rasa perang yang kuat terhadap wabah gila itu. Ketiga Ye Chen seperti 3 dewa perang, momentumnya mengerikan. Wajah Xiao Tian berubah, dan semangat juang serta momentum Ye Chen saat ini benar-benar tidak konsisten dengan alam, terlalu kuat dan terlalu kuat. Pada saat yang sama, ketiga Ye Chen menjalankan formula tertinggi, dan kemudian kedua tangan membentuk segel, dan ketiga segel tertinggi bersama-sama menghadap ke langit dan menekan masa lalu. Pupil langit kecil itu membeku, dan kemudian kekuatan ilahi meledak. Pupil itu tiba-tiba berubah menjadi emas. 2 sinar cahaya melesat keluar dan melesat menuju segel tertinggi. Pada saat ini, Ye Chen menjalankan kata kebenaran, memperkuat kekuatan jiwa, dan kemudian bergegas menuju alis Xiao Tian. Pikiran Xiao Tian sempat berkecamuk, yang justru mengalihkan perhatiannya saat itu. Ye Chen mengambil foto dengan segel tertinggi di tangannya. Setelah beberapa saat, ia telah melewatkan waktu terbaik untuk bertahan dan menghindar, dan telah difoto oleh segel tertinggi. Setelah Ye Chen mengambil alih dalam sekejap, ia tidak akan memberi Xiao Tian kesempatan untuk melawan. Sebelum Xiao Tian jatuh ke tanah, tubuh Ye Chen sudah berada di depan Xiao Tian. Ia meraih pergelangan kaki Xiao Tian dan membantingnya ke tanah, membuat lubang yang dalam di tanah. Setelah itu, Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan karena Xiao Tian masih remaja. Setelah membuat lubang yang dalam, Ye Chen melemparkan Xiao Tian ke udara lagi, lalu melesat ke udara, dan menginjak dada Xiao Tian dengan satu kaki. Tubuh Xiao Tian menghantam tanah,
seperti ledakan peluru, sebuah lubang besar meledak di tanah. Puff! Xiao Tian memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya pucat pasi. Lin Luo dan remaja lainnya tercengang. Kekuatan ledakan Ye Chen hari ini sangat berbeda dari 2 kali sebelumnya. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa kekuatan Ye Chen telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dia telah menyembunyikan kekuatannya 2 kali sebelumnya. Kekuatannya begitu dalam sehingga aku tidak menyadarinya. Lin Luo menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen berjalan ke depan Xiao Tian, lalu menggenggam tangan Xiao Tian dan mengaktifkan kekuatan Nirvana. Luka di tubuh Xiao Tian pulih dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Tian tampak lebih baik, dan Ye Chen berhenti. Terima kasih, saudara Ye Chen, kata Xiao Tian penuh terima kasih. Terima kasih banyak, Ye Chen berkata dengan ringan. Xiao Tian berkata, ternyata kekuatan Ye Chen sangat kuat. Sebelumnya, dia selalu menyembunyikan kekuatannya. Sepertinya aku terlalu percaya diri. Ye Chen berkata, kekuatanmu sangat kuat. Jika aku mencoba yang terbaik untuk pertama kalinya, kemungkinan mengalahkanmu tidak terlalu besar. Setelah 2 pertandingan pertama, aku sudah mengetahui kekuatanmu, jadi aku akan mencoba yang terbaik kali ini. Xiao Tian menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku lalai. Lin Luo berkata, Xiao Tian, kau kalah. Mulai hari ini, kau harus mengurung diri di dalam gua selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, kau akan menantang Ye Chen lagi. Jika menang, kau boleh keluar dari gua. Jika kalah, teruslah mengurung diri. Petik 2. Ya, Xiao Tian berkata. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah ini hukuman karena kalah? Itulah aturannya. Lin Luo berkata, ini adalah aturan di antara kita. Jika kita kalah, kita harus berkonsentrasi pada latihan, dan kemudian mengalahkan lawan kita untuk memenangkan kembali martabat kita, kata Xiao Tian dengan sungguh-sungguh. Ye Chen juga tidak berkata apa-apa, menatap Lin Luo, siapa lawanku selanjutnya? Ah Qi, lain kali kau datang. Lin Luo berkata kepada seorang pemuda bertubuh kekar dengan palu di punggungnya. Ah Qi mengangguk dan berkata, bagus. Selanjutnya, giliranmu, Xiao Zi. Lin Luo tidak berbasa-basi lagi dan langsung melanjutkan ke adegan berikutnya. Kakak Ye, kau benar-benar hebat. Will Knight tersenyum. Ye Chen berkata, kau isi ulang tenagamu, kali ini harus mengerahkan seluruh tenagamu. Will Knight tersenyum dan berkata, sudah berusaha sekuat tenaga. Tidak ada basa-basi antara Jiang Ye dan Xiao Zi. Mereka bertarung secara langsung. Dengan pelajaran yang didapat selama seharian, Xiao Zi juga tidak berani gegabah, setiap serangan dikerahkan sepenuhnya. Dibandingkan dengan 2 kali sebelumnya, Ye Chen juga telah jauh lebih baik. Menghadapi Xiao Zi, ia tidak begitu panik. Ia bertarung dengan tenang melawan Xiao Zi. Kali ini, Ye juga akan menekan kotak bawah dengan cara yang sama. Dewa tertinggi akan membentuk keluarga jenius. Jika benar-benar tidak memiliki sedikit cara, itu akan benar-benar kehilangan muka. Akhirnya, Ye dan Xiao Zi hampir seri, kekuatan sihir mereka berdua telah terkuras, bahkan mereka harus berjuang keras. Karena seri, menurut aturan, Ye tidak mengalahkan Xiao Zi, pertandingan berikutnya tetap Xiao Zi, kata Lin Luo. Lin Luo melirik Ye Chen dan tidak tinggal diam. Ia berbalik dan pergi. Ye berbaring di tanah untuk menarik napas dalam-dalam, suasana hatinya sangat gembira, dan berkata, penampilanku hari ini tidak buruk. Luar biasa, Ye Chen berkata, lain kali, aku pasti bisa mengalahkan Xiao Zi. Ye berkata, sama sekali tidak masalah, kata Ye Chen sambil tersenyum. Di kejauhan, kepala desa dan kaligrafer menyaksikan pertempuran tadi. Kaligrafer itu mengelus jenggotnya yang panjang dan berkata, Ye Chen memang bersembunyi sangat dalam sebelumnya. Dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam 2 kali pertama. Kali ini, Xiao Tian benar-benar tak berdaya untuk melawan. Kepala desa berkata sambil tersenyum, inilah kebijaksanaannya. Dia tahu bagaimana menyembunyikan diri dan tidak menunjukkan keunggulannya, sehingga dia dapat mengendalikan segalanya di tangannya sendiri. Ini adalah pandangan jangka panjang dari keseluruhan situasi. Kaligrafer itu berkata, sepertinya pilihan Dewa Reinkarnasi tidak salah. Mungkin saja Dewa Reinkarnasi telah membuat pilihan. Mungkin saja Dewa Reinkarnasi telah membuat pilihan. Jika Dewa Reinkarnasi tidak yakin, dia tidak akan memilihnya dan bereinkarnasi untuk ini, kata kepala desa dengan sungguh-sungguh. Hanya untuk membiarkannya tumbuh dewasa, waktunya mungkin terlalu lama. Selama masih ada harapan, bagaimana kalau menunggu lebih lama? Setelah bertahun-tahun menunggu, apakah kita masih peduli dengan waktu ini? Kata kepala desa ringan. Kaligrafer itu mengangguk dan berkata, kecepatan kultivasinya tidak terlalu lambat, dan mungkin dia akan bisa menguasainya dalam waktu singkat. Kepala desa menarik napas dalam-dalam dan berkata, yah, biasanya kau tidak bermalas-malasan dan memberi mereka lebih banyak nasihat. Secara alami, mereka akan tumbuh lebih cepat. Su Sheng berkata, anak itu telah dipuja oleh 5 ahli perilaku. Apakah kau ingin aku mengajarinya? Nah, apakah menurutmu itu mungkin? Jangan impulsif. Kebencianmu pada 5 elemen adalah urusanmu. Mengapa Ye Chen harus terlibat? Hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah membantu, kata kepala desa. Kepala desa, masalah ini belum dibahas.
kata sang kaligrafer sambil berbalik dan pergi. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan tak berdaya. Hari-hari berikutnya, Ye Chen dan Jiang Ye bertarung melawan para remaja itu setiap 3 hari. Dalam pertempuran kelima, Jiang Ye akhirnya mengalahkan Xiao Zi. Namun, Ye Chen masih sangat sulit melawan Ah Qi, yang berada di peringkat ke-6. Sekalipun segala cara dikerahkan, kita tetap tidak bisa mengalahkan Ah Qi. Perbedaan antara peringkat ke-6 dan peringkat ke-4 bukanlah kekuatan 200 kali lipat, melainkan perbedaan kekuatan. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Dalam 6 bulan terakhir, lawan Ye Chen selalu seorang Qi, dan telah berubah dari perang 3 hari menjadi perang 10 hari. Meskipun ranah Ye Chen belum meningkat, efektivitas tempurnya telah meningkat pesat, dan ia semakin mahir dalam menggunakan formula tertinggi dan segel tertinggi. Pada hari ini, Xiao Tian keluar dari Gua Kuno Wudao dan bertarung melawan Ye Chen, tetapi ia dikalahkan oleh Ye Chen. Xiao Tian melanjutkan perjalanannya memasuki Gua Kuno Pencerahan. Ye Chen memisahkan diri, meninggalkan desa Samsara, dan bergabung dengan Flying Tiger. Setelah lebih dari setengah tahun bersabar, Flying Tiger dan para pemain Shen Fan telah menguasai sebagian esensi formasi, dan kendali formasi juga telah meningkat pesat. Ye Chen melakukan penilaian terhadap para pemain yang dihukum oleh dewa, dan Ye Chen sangat puas dengan kognisi setiap pemain dalam formasi. Meskipun kalian telah membuat kemajuan besar dalam pertempuran, sia-sia jika kalian tidak berlatih, kata Ye Chen. Apa kau akan melakukan sesuatu? Mata harimau terbang berbinar. Ye Chen berkata, kali ini kita akan mengujinya untuk melihat apakah kau bisa menerapkan formasi ini dalam pertarungan sungguhan. Mata para anggota tim hukuman berbinar. Mereka telah lama menantikan hari ini, tak sabar untuk membalaskan dendam rakyat mereka sendiri. Kali ini, kita akan melancarkan serangan mendadak terhadap pelakunya, klan listrik biru. Mata Ye Chen dipenuhi cahaya dingin. Kehidupan klan listrik biru saat ini tidaklah mudah. Meskipun mereka pergi ke Istana Dewa tidak terlalu peduli dengan reinkarnasi kekuatan dewa yang pernah melekat, sama sekali tidak dipedulikan. Meskipun kehidupannya tidak mudah, klan listrik biru juga terselamatkan dari kepunahan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa orang-orang kekuatan biru memberontak di awal dan ingin mempertahankan ras mereka sendiri. Pada hari ini, seorang anggota lama klan Lantian memimpin beberapa orang ke kota Senting untuk mengunjungi Wang Jian. Ia ingin menjalin hubungan baik dengan Wang Jian. Saat itu, ia bisa sedikit mengangkat kepalanya di Senting, agar tidak ada yang bisa menginjaknya. Ye Chen, Feitian Tiger, dan anggota tim Shen Fan telah lama berjaga di luar klan listrik biru. Mereka melihat begitu banyak anggota klan listrik biru. Mata mereka berbinar, dan tatapan mereka tajam. Mereka menuju ke arah kota Senting. Sepertinya mereka menuju kota Senting, kata Flying Tiger. Ye Chen berkata, kalau begitu, kita akan memberi mereka sedikit warna di jalan. Ye Chen bergegas pergi bersama anggota tim yang dihukum oleh dewa, lalu terus melaju kencang. Mereka harus berani mengatur formasi sebelum anggota klan listrik biru, lalu menunggu anggota klan listrik biru melompat masuk. Perjalanan ke Senting memakan waktu beberapa hari. Anggota klan listrik biru pergi jauh-jauh untuk beristirahat, tetapi Ye Chen dan yang lainnya mempercepat langkah mereka dan melampaui perjalanan 1 hari klan listrik biru. Akhirnya, sekelompok orang sampai di sebuah pegunungan, yang merupakan jalan terpendek menuju kuil. Ye Chen mengamati pegunungan di sekitarnya, lalu memilih area dan berencana untuk menyusun formasi di sini. Dekat dengan pegunungan dan sungai, dan formasi langit Dis dan Suais adalah yang paling cocok. Kedua formasi ini pasti bisa memainkan peran yang kuat di sini. Ye Chen mengamati medan, berkata dengan lebih bersemangat. Kemudian, Ye Chen segera memerintahkan anggota tim yang dihukum oleh dewa untuk menyusun formasi. Formasi Dis dan formasi langit Suais milik Ye Chen relatif besar, setidaknya butuh waktu lama untuk menyusunnya. Untungnya, para pemain yang dihukum oleh dewa membantu menyusun formasi tersebut. Setelah hampir seharian, formasi Dis dan formasi langit Suais akhirnya tersusun, dan kedua formasi tersebut saling tumpang tindih. Ye Chen dengan cermat memeriksa kedua formasi tersebut dan menemukan bahwa tidak ada kesalahan. Kemudian ia merasa lega. Mati, pasukan listrik biru sudah datang ke arah ini, kata salah satu pemain hukuman. Mata Ye Chen dipenuhi dengan jejak cahaya dingin, semuanya, hancurkan mereka sepenuhnya hari ini. Semua pemain yang dihukum oleh dewa memiliki niat untuk membunuh. Kemudian mereka bubar dan pergi ke posisi masing-masing. Ye Chen berdiri di tengah formasi, menunggu kedatangan pasukan Lantian. Setelah beberapa saat, pasukan listrik biru muncul di depan Ye Chen. Mereka semua terkejut ketika melihat Ye Chen, dan kemudian mereka terkejut. Ye Chen, aku benar-benar keterlaluan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Pria tua dari klan listrik biru mencibir. Ye Chen berkata, kalian pengkhianat, apa kalian mengalami kesulitan di Istana Dewa? Lebih baik daripada dihancurkan oleh Istana Dewa. Leluhur, Landau, bertahan hidup dan bersantai juga keahlian kalian, orang-orang di Istana Dewa. Ye Chen berkata dengan nada sinis. Pria tua dari klan listrik biru tampak muram dan berkata, kalian tidak ingin melarikan diri hari ini. Jika kalian bertemu Kaisar Dewa, kurasa Kaisar Dewa akan sangat senang.
Aku juga bisa berbakti di Istana Dewa. Ye Chen mencibir dan berkata, benarkah? Kalau begitu, kalian bisa datang dan mencobanya. Kata Ye Chen, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Pria tua dari klan listrik biru segera menyusulnya. Anggota klan listrik biru lainnya juga berencana untuk mengepung Ye Chen. Semua orang dari klan listrik biru telah memasuki formasi. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, lalu berkata, pengkhianatanmu telah menyebabkan begitu banyak orang mati mengenaskan. Kami akan membiarkan klan listrik biru membayar hutang ini sedikit demi sedikit. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia melambaikan tangannya yang besar. 72 anggota tim hukuman mengaktifkan formasi dengan kekuatan sihir mereka secara bersamaan. Setelah formasi diaktifkan, ia mengeluarkan kekuatan yang dahsyat dengan bantuan potensi langit dan bumi. Formasi langit dis dan formasi langit Suais meletus bersamaan. Kedua formasi itu megah, dan kekuatan yang luar biasa melonjak ke depan, yang menakutkan. Wajah tua klan listrik biru tiba-tiba berubah, ia hanya bereaksi, tetapi sekarang ingin segera mengeluarkan arai tersebut sudah tidak mungkin lagi. Di bawah kekuatan formasi langit dis dan formasi langit Suais, sisa orang-orang lantian meledak dan berubah menjadi hujan darah. Hanya klan listrik biru yang masih bisa bertahan di dalam formasi, tetapi konsumsi kekuatan sucinya sangat mengerikan, dan mustahil untuk keluar dari formasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah tua klan listrik biru sulit dilihat. Petir biru menyambar seluruh tubuhnya dan berubah menjadi jaringan listrik untuk memblokir serangan dua formasi. Suais Tianzhen dan Dis Tianzhen sama-sama mengandalkan medan untuk mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Untuk waktu yang lama, klan listrik biru tidak mampu menahannya. Puff! Di bawah pesawat pembunuh yang kuat, jaringan listrik biru meledak, dan seluruh orang itu terlempar keluar, memuntahkan seteguk darah. Kemudian, kekuatan yang luar biasa datang, dan lelaki tua klan listrik biru itu tidak dapat menahannya. Benturan itu mengenai tubuhnya, dan dadanya hampir runtuh. Lelaki tua klan listrik biru itu pucat dan tidak dapat menahan kekuatan lain. Tidak, tubuh tua klan listrik biru meledak tepat di dalam formasi dan berubah menjadi awan darah. Beberapa anggota klan listrik biru terbunuh, dan anggota tim hukuman ilahi sangat senang. Setelah sekian lama, mereka pada dasarnya marah. Kalian masih bisa menggunakan formasi ini di masa depan. Kalian bisa menunggu di sini sebentar, kata Ye Chen. Dengan formasi ini, pada dasarnya kita tidak perlu menembak. Flying Tiger tersenyum. Tapi hati-hati, jangan gegabah, tegur Ye Chen. Flying Tiger mengangguk dan berkata, aku tidak akan mengambil nyawa mereka untuk bercanda. Balas dendam tidak perlu terlalu cemas. Mari kita lakukan perlahan. Itu juga akan membuat mereka merasa takut dan hidup dalam ketakutan, yang lebih menyakitkan daripada membunuh mereka secara langsung, kata Ye Chen. Flying Tiger berkata, aku harus membiarkan mereka bermimpi buruk setiap hari. Perpisahan Ye Chen segera bubar, dan anggota tim Feitian Tiger dan Shen Fen juga membangun kepercayaan yang kuat setelah masa ini. Di desa Samsara, Ye Chen berlatih keras dan bertarung melawan Ah Qi selama lebih dari setengah tahun. Meskipun Ye Chen selalu gagal, kekuatannya secara keseluruhan terus meningkat. Sekarang Ye Chen berencana untuk menyerang tingkat kelima, tetapi ia masih merasa sedikit lebih buruk. Ia masih berada di puncak tingkat keempat. Di luar kamar Yunisang, Lin Luo berdiri di bawah pohon besar dengan rumput di mulutnya dan berkata, Nisang, sudah setengah tahun. Ye Chen masih belum mengalahkan Ah Qi. Apakah menurutmu dia sudah melakukan yang terbaik kali ini? Yun Nisang berkata, masih ada perbedaan besar antara dewa tingkat keempat dan keenam, bahkan jika Ye Chen ingin bertarung dalam dua level, itu tidak mungkin. Kupikir Ye Chen begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan Ah Qi. Hati Lin Luo tampak lega. Yun Nisang berkata, bukannya mustahil. Hanya saja sulit. Ye Chen adalah sosok yang sulit digambarkan dengan kata-kata absolut, jadi dia tidak bisa diremehkan kapanpun. Sekalipun dia berada di puncak tingkat keempat, dia tidak mungkin menjadi lawan tingkat keenam. Jika dia bisa bertarung lebih dari dua tingkat, apakah itu melawan surga? Lin Luo tidak pernah percaya Ye Chen memiliki kekuatan seperti itu. Yun Nisang berkata, jangan lupa bahwa Ye Chen adalah dewa reinkarnasi, dan dia benar-benar luar biasa. Mendengar ini, Lin Luo merenung dalam-dalam. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya untuk bertarung lagi. Ye Chen masih bertarung melawan Ah Qi. Ah Qi telah mencapai puncak tingkat ke-6 tahta, dan kekuatannya cukup mengerikan. Dalam hal kekuatan ilahi, Ye Chen jauh lebih rendah darinya dan sangat menderita. Namun, Ye Chen juga menggunakan Ah Qi untuk mengasah efektivitas tempurnya. Setelah sekian banyak pertempuran, Ye Chen juga telah sangat menginspirasi dan meningkatkan penggunaan keilahiannya. Di awal pertempuran, Ye Chen tidak dapat melewati 3 gerakan di depan Ah Qi. Ah Qi sangat kuat, dan kecepatannya mengerikan. Ye Chen tidak dapat menangkap keberadaan Ah Qi. Tetapi setelah sekian banyak pertempuran, Ye Chen sekarang mampu melawan seorang Qi selama lebih dari 100 ronde. Bahkan jika akhirnya dikalahkan, itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Anda tahu, ada perbedaan 2 level. Dengan selisih seperti itu, rata-rata orang hampir tidak dapat mendukung satu gerakan, apalagi lebih dari 100 ronde. Dalam pertempuran, kecepatan seorang Qi sangat cepat dan tidak terduga, yang juga merupakan metode terkuatnya. Jika jiwa Ye Chen tidak kuat,
tidak akan ada jejak Aki. Ye Chen meluncurkan hukum ruang dan waktu, dan memulai kontes kecepatan dengan seorang Ki. Namun, kekuatan Ye Chen terlalu berbeda. Setelah lebih dari 100 ronde setiap kali, Ye Chen akan dikalahkan karena kekurangan tenaga. Namun, setiap kali Aki bertarung dengan Ye Chen, ia merasa sangat lelah dan menghabiskan banyak tenaganya. Setelah mengalahkan Ye Chen, tidak banyak yang tersisa. Saudara Ye Chen, jika kau berhasil menembus dewa tingkat kelima, kurasa aku tidak akan bisa menjadi lawanmu. Aki menggelengkan kepalanya dan berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kau sangat kuat, dan masa depan tak terbatas. Setelah pertempuran, Ye Chen pergi ke gunung belakang untuk berlatih lagi. Formula tertinggi berhasil dan kekuatan suci mengalir deras ke dalam tubuhnya. Setiap kali Anda menjalankan formula tertinggi untuk menyerap kekuatan ilahi, pecahan-pecahan daftar dewa akan menyerap sebagiannya. Jika Anda tidak menggunakan formula tertinggi untuk menyerap kekuatan tersebut, pecahan-pecahan daftar dewa tidak akan menyerapnya. Apakah ada hubungan antara pecahan-pecahan daftar dewa dan formula tertinggi? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Ye Chen mengambil semua pecahan dari tubuhnya, meletakkannya di kejauhan, lalu menjalankan formula tertinggi untuk menyerap kekuatan ilahi. Setelah kekuatan ilahi memasuki tubuh Ye Chen, tiba-tiba ia keluar dari tubuhnya dan menuju pecahan-pecahan daftar dewa. Aku juga akan melakukannya. Mata Ye Chen terbelalak lebar, wajahnya tak berani mengalihkan perhatian. Bagaimanapun, pecahan-pecahan daftar dewa harus menyerap sebagian kekuatan ilahi, yang tampaknya tak tergantikan. Ye Chen juga menyadari bahwa ia hanya perlu meluangkan waktu untuk berlatih, agar ia dapat meningkatkan kekuatan ilahinya. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Alam Ye Chen masih tertahan di level keempat, dan ia belum mampu menembusnya. Namun, kultivasinya dalam formula tertinggi telah meningkat pesat. Selain itu, efektivitas tempurnya terus meningkat, dan kekuatan ilahi internalnya jauh melampaui dewa tingkat 4 biasa. Sekarang, kekuatan ilahi yang terkandung dalam tubuhnya setidaknya setara dengan dewa tingkat 5. Hari ini adalah hari lain bagi Ye Chen untuk bertarung melawan Aki. Ye Chen telah bertarung melawan Aki selama hampir setahun. Sekarang Ye Chen sepenuhnya yakin bahwa ia dapat mengalahkan Aki. Ye Chen telah memahami kekuatan Aki, dan tekniknya sangat familiar, tetapi belum semua tekniknya digunakan. Oleh karena itu, Aki tidak tahu berapa banyak teknik yang dimiliki Ye Chen. Serangan Aki masih sama seperti sebelumnya, sangat stabil, ia sama sekali tidak meremehkan Ye Chen, sehingga setiap serangan memiliki serangan dan pertahanan. Pertarungan Ye Chen sama seperti sebelumnya, dan tidak ada perubahan besar dalam pertarungannya. Namun, ketika pertempuran semakin sengit, Ye Chen mulai menunjukkan kekuatannya. Kata-kata Douzi yang sebenarnya mulai bekerja, dan semangat juang seluruh tubuh tiba-tiba meledak, lalu kekuatan sihir di tinjunya memadat, luar biasa menyilaukan. Ye Chen menjalankan sutra gambar dewa, dan kekuatan tirani melesat keluar dan bertabrakan dengan sebuah ki. Setelah tabrakan, keduanya terdorong mundur, dan riak-riak pecah di angkasa. Aki terkejut. Kekuatan Ye Chen sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Rasanya seperti bertarung dengan dua orang. Aki, hati-hati. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah sebuah ki. Setelah Aki terkejut, ia langsung bersemangat kembali dan berkata, Saudara Ye Chen, ini hanya iseng. Tubuh Aki juga melesat, dan dalam sekejap ia bertabrakan dengan Ye Chen. Kekuatan suci seluruh tubuh Ye Chen tiba-tiba meletus, bagaikan gelombang raksasa. Aki terguncang, dan seluruh tubuhnya ingin mundur. Tubuh Ye Chen bergetar, dan aliran darah mengucur deras. Seluruh aura Ye Chen menjadi sangat kuat. Ia menatap Aki seperti raksasa. Aki merasa ingin mendongak, tetapi perasaan itu segera lenyap. Kemudian, kekuatan suci Aki juga bergulung dan meledak sepenuhnya, dan tubuhnya kembali menerjang Ye Chen. Setelah kekuatan darah Ye Chen terbuka, keyakinan kuat muncul di hatinya. Ia membuat segel di tangannya dan mengaktifkan formula tertinggi. Segel tertinggi itu langsung membesar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, ia bertabrakan dengan Aki. Aki meraung, kekuatan kiamat. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam Ye Chen, dan keduanya terlempar mundur dalam sekejap. Setelah Ye Chen berdiri teguh, ia kembali menerjang Aki, lalu menyegelnya kembali. Segel tertinggi diperbesar berkali-kali lipat oleh Ye Chen, dan ia menekan masa lalu ke arah Aki. Kekuatan suci Aki terkondensasi di tangannya, dan ia mengenai segel tertinggi. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan lututnya tertekuk. Ye Chen membacakan firman kebenaran, dan pedang jiwa yang kuat di tengah alisnya menancap ke arah Duriki. Aki tidak mengambil tindakan pencegahan apapun terhadap hal ini, hanya merasakan pusing di benaknya. Namun saat ini, Aki tidak melawan tekanan segel tertinggi. Seluruh tubuhnya ditindas oleh segel tertinggi, dan tanah meledak, dan kakinya terbenam ke tanah. Kekuatan supernatural Ye Chen melonjak liar, semuanya terkondensasi pada segel tertinggi. Cahaya segel tertinggi mekar dalam sekejap, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Aki seolah-olah ditindas oleh surga dan melawan sumber daya material. Agak keras, tapi tak berhasil. Tanah terus-menerus meledak. Aki memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya mulai memucat.
Bagaimana Ye Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat? Lin Luo sangat terkejut. Apakah kakak Ye Chen akan mengalahkan Ah Qi dengan peringkat keempat? Tanda tanya petik 2. Mengerikan. Dia luar biasa. Apakah dia menyembunyikan wilayahnya? Beberapa remaja yang hadir membicarakannya, dan mereka benar-benar ketakutan dengan kemampuan bertarung Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan kekuatan suci di tubuhnya dan memberkatinya pada segel tertinggi. Cahaya segel tertinggi seperti matahari yang terik, yang menjadi menyilaukan. Tubuh Ah Qi terus tenggelam, dan akhirnya seteguk darah keluar, dan wajahnya semakin pucat. Ye Chen berkata, Ah Qi, masih bisakah kau berdiri? Ah Qi tak punya pilihan selain tersenyum getir, kau menang. Ye Chen tersenyum tipis, lalu mengambil kekuatan sucinya, menggunakan kekuatan nirwana untuk menyembuhkan Qi. Kakak Ye Chen, bagaimana kau melakukannya? Sungguh menakjubkan bahwa kekuatan tingkat keempat begitu mengerikan. Ah Qi masih seperti mimpi sekarang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, meskipun aku masih di tingkat keempat, tetapi kekuatan tempurku telah meningkat pesat. Jika ranahku tidak ditingkatkan, efektivitas tempur tidak akan meningkat sebanyak itu. Ah Qi masih terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagi sebagian orang, mungkin tidak, bagi sebagian orang, tetapi bisa melakukannya. Kakak Ye Chen, aku benar-benar bersedia untuk tunduk. Ah Qi berkata, Ah Qi, kau kalah. Apakah kau tahu apa yang harus dilakukan sesuai aturan? Lin Luo berkata dengan ringan. Ah Qi mengangguk lalu berkata kepada Ye Chen, Saudara Ye Chen, aku akan bertarung denganmu lagi dalam setengah tahun, dan aku akan mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku menunggumu untuk menantangku. Setelah Ah Qi pergi, Lin Luo datang ke sisi Ye Chen, menatap mata Ye Chen, dan berkata, kau benar-benar terkejut dan tak terduga. Dewa tingkat keempat mengalahkan dewa tingkat keenam. Ye Chen berkata dengan lemah, ketika efektivitas tempur telah tercapai, bahkan jika ranahnya belum tercapai, ia masih bisa menjadi kuat dan perkasa. Lin Luo berkata, karena kau telah mengalahkan dewa tingkat keenam, sebelum kau menembus ke tingkat kelima, pertempuran akan berhenti sementara. Kau bisa berkonsentrasi menyerang. Lin Luo tingkat kelima. Lalu, ia berbalik dan pergi. Ye Chen menatap punggung Lin Luo dan merasakan betapa tak terukurnya pemuda di depannya. Ye Chen datang ke gunung belakang dan mulai berlatih. Meskipun ia baru saja memenangkan pertempuran pertama melawan Ah Qi, ia telah menghabiskan banyak kekuatan dan tubuhnya kosong. Ye Chen menjalankan formula tertinggi dan mulai berlatih. Setelah formula tertinggi diaktifkan, kekuatan ilahinya pulih dengan cepat. Ye Chen juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dewa tingkat kelima. Ye Chen duduk di gunung belakang selama setengah bulan, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Aku merasa seperti terobosan akan datang. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Ye Chen sangat bingung. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan batinnya terus meningkat, dan hampir menembus titik kritis terakhir, tetapi itu seperti jurang maut, tidak peduli berapa banyak kekuatan suci yang masuk, mereka tidak dapat mencapai batasnya. Ye Chen berhenti berlatih, lalu datang menemui Master Wuxing. Ketika ia melihat Ye Chen, ia langsung merasa bahwa napas Ye Chen jauh lebih tinggi daripada puncak dewa tingkat keempat, tetapi ia juga bingung. Bagaimana dengan latihanmu baru-baru ini? Tanya Master Wuxing. Ada masalah? Seharusnya itu kemacetan, kata Ye. Oh, katakan padaku, kata Master Wuxing. Ye Chen berkata, napasku terus membaik, bagaikan sebotol penuh ketidakpuasan. Napasku selalu berada di titik jenuh dan tak bisa meluap. Akibatnya, meskipun kekuatan tempurku meningkat, alam semesta tak mampu mengimbanginya. Setelah mendengar ini, Master Wuxing berpikir sejenak dan berkata, pertempuran baru-baru ini telah meningkatkan efektivitas tempurmu, dan formula tertinggimu juga telah membuat ruang internalmu lebih kuat daripada orang biasa. Oleh karena itu, kekuatan ilahimu jauh melampaui puncak dewa 4 tingkat biasa. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menjalani pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya, bukan latihan pertempuran seperti itu. Ye Chen berkata, pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya. Menerobos titik jenuh dengan bertarung. Ya, kau perlu memaksakan diri dalam situasi ini. Hanya dengan cara inilah kau dapat menembus keilahian tingkat kelima. Master Wuxing menegaskan. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan meninggalkan desa Samsara dan bertarung di luar. Ambil batu ini, ada susunan transmisi ruang di atasnya. Jika kau menghadapi bahaya yang tak terpecahkan, kau bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Batu ini hanya bisa digunakan 3 kali dan akan hancur, jadi jangan gunakan sampai saat kritis yang sesungguhnya. Master 5 Elemen memperingatkan, susunan transmisi ini tidak dibatasi oleh kekuatan ruang apapun, bahkan dewa tingkat 9 pun tidak dapat dihalangi. Ye Chen mengambil batu itu dan berkata, Master, aku akan segera kembali. Master Wuxing mengangguk dan berkata, pergi. Ye Chen berpamitan kepada Master Wuxing, lalu meninggalkan desa Samsara dan berjalan keluar ruang. Setelah Ye Chen meninggalkan ruang itu, ia menarik napas dalam-dalam, dan matanya berbinar-binar. Karena kau sudah keluar, lakukan sesuatu. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tak lama kemudian, Ye Chen tiba di klan listrik biru, yang kini menempati puncak gunung sebagai habitatnya. Meskipun klan listrik biru melekat pada istana dewa dan tidak dihancurkan, namun ia juga diawasi oleh istana dewa.
Salah satu klan terkuat dari klan listrik biru, Dewa 9 tingkat, dipanggil ke Istana Dewa. Mereka mengaku ingin memberinya posisi, tetapi sebenarnya itu semacam pengawasan, dan juga menyandera tetua klan terkuat dari klan listrik biru. Dengan demikian, klan listrik biru kehilangan tetua klan terkuatnya, dan mereka tidak berani bertindak gegabah, apalagi memikirkan hal lain. Bukan hanya klan listrik biru, tetapi juga klan emas dan klan pedang ilahi. Klan terkuat mereka selalu berada di Istana Dewa. Selain itu, setiap ras hanya boleh memiliki satu tetua klan dengan Dewa 8 tingkat untuk menjaga ras. Tetua klan lainnya dengan Dewa 8 tingkat harus bertugas di kuil, jika tidak, akan ada kecurigaan pemberontakan. Ye Chen berlama-lama di luar klan listrik biru, lalu memisahkan diri untuk menyelinap ke klan listrik biru. Keluarga kekuatan biru saat ini juga tidak memiliki gaya seperti dulu, banyak mengalami depresi, dan kekuatan keseluruhannya telah menurun drastis. Ye Chen bergerak diam-diam di dalam klan listrik biru. Ia menangkap seorang anggota klan listrik biru dan menanyakan posisi serta kekuatan beberapa tetua. Kini, di seluruh klan listrik biru, yang terkuat hanyalah klan dengan dewa tingkat 7. Awalnya, ada seorang tetua klan dengan dewa tingkat 9 dan dua tetua klan dengan dewa tingkat 8. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, dua tetua klan tingkat 8 terbunuh, dan para tetua klan tingkat 9 kini telah pergi ke kuil. Hanya yang terkuat dari tingkat 7 yang berjaga. Sudut mulut Ye Chen terangkat, yang membuatnya merasa sangat lega. Ye Chen diam-diam datang ke kediaman seorang tetua klan dengan dewa tingkat 6. Ini adalah halaman kecil. Setelah Ye Chen jatuh di halaman, ia mengembuskan napas. Siapa yang membobol keluarga TV biruku? Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di halaman. Seorang tetua bergegas keluar dari ruangan dan berdiri di depan Ye Chen. Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berkata, "Penatua Blue Moon, sudah lama aku tidak bertemu denganmu." Ye Chen, wajah Blue Moon berubah, lalu kembali tenang. Ia berkata dengan seringai di sudut mulutnya, "Ye Chen, apa kau terjerumus ke dalam jaring? Hari ini, aku menangkapmu dan menyerahkannya kepada pengadilan dewa. Aku tidak perlu terlalu rendah hati. Semoga harimu menyenangkan." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku menghargai optimismemu, tapi lamunan seperti ini lebih baik untuk orang-orang yang akan mati sepertimu." Wajah Blue Moon menjadi muram, lalu matanya berbalik, sedikit waspada, tetapi kemudian tenang. Ini adalah klan listrik biru. Hukuman ilahi Ye Chen tidak mungkin datang ke sini. Bahkan jika dia datang ke sini, dia tidak perlu takut. Tidak bisakah seluruh klan listrik biru berurusan dengan orang-orang yang dihukum oleh Tuhan? Olehmu, Blue Moon mendengus dengan nada meremehkan. Ye Chen berkata, "Baiklah, aku akan mengirimmu ke jalan hari ini." Ye Chen berkata, tanpa basa-basi lagi, tubuhnya melesat ke arah Blue Moon. Blue Moon minum banyak, dan kekuatan sihirnya meledak. Tak tertandingi, arus biru Blue Moon mengalir ke seluruh tubuhnya, lalu mengembun di tinjunya. Dia menghembuskan napas ke arah Ye Chen dan membunuhnya. Ye Chen berteriak, King Kong mematahkan telapak tangan langit. Boom! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, listrik biru Blue Moon mengeluarkan suara, mendesis. Arus mengalir ke tubuh Ye Chen di sepanjang telapak tangannya. Dia ingin menggunakan arus itu untuk melumpuhkan Ye Chen. Ye Chen ini adalah tubuh, bukan tubuh asli, tidak bisa melumpuhkan sama sekali. Ye Chen menyeringai, "Kekuatan listrik birumu terlalu lemah untuk melumpuhkanku." Setelah itu, Ye Chen melancarkan jurus pamungkas, dengan cepat membentuk telapak tangannya, memberi kesan yang kuat, dan membombardir Blue Moon. Pada saat yang sama, Ye Chen menjalankan mantra kebenaran, dan sebuah kekuatan jiwa berubah menjadi anak panah yang menusuk alis Blue Moon. Kekuatan listrik biru di sekujur tubuh Blue Moon menjadi sangat mudah tersinggung, lalu menyemburkan selusin kekuatan listrik biru, menghantam segel pamungkas. Namun, Lan Yue tidak menyangka Ye Chen akan diserang oleh kekuatan jiwa. Ketika kekuatan jiwa Ye Chen mendekati Blue Moon secara naluriah merasakan bahaya, tetapi tidak dapat bereaksi saat itu. Anak panah yang terbuat dari kekuatan jiwa itu menembus jantung alis Blue Moon. Blue Moon langsung merasakan jiwanya diserang dengan hebat. Rasa sakit yang menusuk datang, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Lan Yu ingin melawan balik dengan kekuatan jiwanya, tetapi kekuatan jiwa Ye Chen menjadi sangat kuat berkat restu Lin Zizhenyan. Lan Yu tidak mungkin melawan balik. Di bawah pengaruh kekuatan jiwa, kekuatan Blue Moon untuk melawan segel tertinggi juga melemah drastis. Segel tertinggi telah ditekan, dan tubuh Blue Moon terus-menerus tenggelam. Dan Ye Chen saat ini kembali mengulurkan tangannya, berteriak, 9 jari membakar langit. Ye Chen menunjukkan 9 jari berturut-turut, dan 9 api menyerbu Blue Moon. Pada saat ini, di mana Blue Moon bisa memperhitungkan teknik pembakaran 9 jari. Rasa sakit yang tajam di benaknya telah membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. 9 api menghantam tubuh Blue Moon dan tubuhnya langsung terbakar. Ah! Blue Moon menjerit, segel tertinggi ditekan, Blue Moon berlutut di tanah. "Harga yang kau bayar untuk kekuatan biru," kata Ye Chen dingin. Blue Moon menjerit. Setelah beberapa tarikan napas, tubuhnya berubah menjadi abu. Lan Yue tidak percaya bahwa Ye Chen, dewa tingkat 4, dapat membunuhnya di singgasana tingkat 6.
Pertempuran antara Lan Yue dan Ye Chen juga membuat klan lain dari klan Lan Dian khawatir. Pada saat itu, terdengar beberapa suara gemuruh di udara, dan beberapa klan muncul di langit di atas halaman. Ye Chen, semua orang yang hadir terkejut. Sepertinya kalian semua ada di sini. Klan listrik biru yang kuat telah menjadi begitu tertekan sehingga bahkan satu-satunya dewa tingkat 9 telah disandera di Istana Dewa. Tidakkah kau merasa sedih? Ye Chen mencibir. Ye Chen, kau cukup berani untuk menerobos masuk ke klan listrik biruku dan membunuh tetuaku. Kau tidak ingin pergi hari ini. Dewa tingkat 7 terkuat di klan listrik biru. Blue Mountain, jika kau ingin membunuhku, kau harus melihat apakah kau punya kekuatan ini. Baru saja Blue Moon mengatakan hal yang sama, tapi aku membakarnya menjadi abu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Apa? Blue Mountain terkejut. Tidak mungkin, kau baru di tingkat keempat, dan Blue Moon sudah di tingkat keenam. Bagaimana kau bisa menjadi lawannya? Tanya lelaki tua lainnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sungguh menakjubkan. Jadi jika kau ingin membunuhku, kau tidak bisa melakukannya hanya dengan mengatakannya. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu. Blue Mountain berkata, kekuatan sihirnya meledak, lalu menerjang Ye Chen. Ye Chen merasakan kekuatan yang kuat menindasnya. Ia terkejut, ada perbedaan besar antara tingkat ke-6 dan ke-7. Ia bisa membunuh dewa tingkat ke-6, tetapi dalam menghadapi tingkat ke-7, ia sama sekali tidak bisa dikalahkan. Kekuatannya luar biasa, tapi itu yang terbaik. Ye Chen mengangkat sudut mulutnya, menghadapi Blue Mountain yang masih tidak takut sama sekali. Tubuh Ye Chen melesat cepat dan hendak pergi. Blue Mountain berteriak, mau pergi. Tinggallah untukku. Kecepatan Blue Mountain juga sangat mengerikan, mengikuti Ye Chen dari dekat. Setelah Ye Chen keluar dari klan listrik biru, tubuh aslinya muncul di depan Blue Mountain. Blue Mountain melihat dua Ye Chen, tertegun sejenak, lalu bersenandung, bermain trik. Siapapun kau, kau akan mati hari ini.